kita semua. Yang terhormat Ibu Murni Sitanggang, STH, MTH, dan teman-teman yang terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan video yang berjudul Pandangan Etika Kristen terhadap Operasi Plastik Estetika. Halo, perkenalkan nama aku Christine Alicia Amelia Panjaitan dengan NIM 24032, Prodi Pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi. Perkenalkan, nama saya Nina Gabriel Beratama dengan NIM 24035 dari Prodi Pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi. Perkenalkan, nama saya Katika Devi Sekarlangit dengan NIM 24039 dari Prodi Pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi. Perkenalkan, nama saya Lesda Liliana Berusimbiring dengan NIM 251033. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Kimia. Perkenalkan, saya Rifa Tresia Simanungkali dengan NIM 251037 dari Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di era modern, keinginan untuk tampil menarik semakin mendorong masyarakat memanfaatkan teknologi medis seperti operasi plastik estetika. Yang awalnya digunakan untuk tujuan rekonstruktif, kini tren bergeser pada modifikasi tubuh yang sebenarnya normal namun dianggap kurang ideal secara estetis. Pergeseran ini menunjukkan bagaimana manusia sering mengejar citra kesempurnaan fisik berdasarkan standar dunia yang berubah-ubah. Topik ini penting untuk dibahas agar umat Kristen mampu menilai apakah operasi plastik estetika sejalan dengan kehendak Allah atau malah menjadi tanda bahwa manusia mulai mengabaikan Sang Pencipta demi mengejar kesempurnaan duniawi. Operasi plastik estetika adalah tindakan bedah dengan tujuan utama meningkatkan tampilan fisik seseorang, bukan semata memulihkan fungsi medis. Berbeda dengan itu, bedah rekonstruktif adalah jenis operasi yang fokus pada pemulihan fungsi tubuh akibat cedera, penyakit, atau cacat bawaan. Tren operasi plastik estetika semakin meningkat sejak akhir abad ke-20, seiring berkembangnya media sosial dan juga standar kecantikan global. Data dari CEO World pada Februari 2024 menunjukkan 5 negara yang penduduknya paling banyak melakukan prosedur bedah plastik, yaitu Korea Selatan, Argentina, Brazil, Kolombia, dan Yunani. Indonesia sendiri menempati urutan ke-82 di dunia dengan tingkat operasi plastik per kapita sebesar 0,569 per 1000 orang. Adapun yang mempengaruhi seseorang melakukan operasi plastik adalah yang pertama, ketidakpuasan terhadap citra tubuh. Ketidakpuasan ini meliputi rasa tidak nyaman dan menghindari bagian tubuh yang kurang sempurna. Yang kedua adalah pengaruh media sosial dan media massa. Seperti yang kita ketahui, media sosial seperti Instagram menetapkan standar kecantikan sangat tinggi, sehingga mendorong kita atau seseorang untuk melakukan operasi plastik estetik. Kemudian banyak public figure yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan operasi plastik. Selanjutnya adalah tekanan sosial dan norma budaya. Norma dan tekanan budaya yang menekankan standar kecantikan tertentu mendorong banyak orang mengikuti standar tersebut melalui operasi plastik estetik. Hal ini termasuk pengaruh sosial yang kuat dari keluarga, teman, bahkan masyarakat sekitar kita. Yang keempat adalah faktor psikologis, seperti gangguan citra tubuh, depresi, bahkan kecemasan menjadi pendorong seseorang untuk melakukan operasi plastik estetik untuk memperbaiki rasa percaya dirinya dan kesehatan mentalnya. Yang kelima adalah pengaruh selebriti testimoni pasien. Studi oleh Cindy Wu, MD, menunjukkan bahwa foto sebelum dan sesudah serta testimoni pasien adalah faktor krusial yang mempengaruhi keputusan pasien dalam memilih prosedur dan dokter bedah plastik. Dari perspektif hukum di Indonesia, secara umum operasi plastik diperbolehkan dan sah secara legal selama dilakukan dengan aturan yang berlaku. Beberapa landasan hukum yang mengatur praktik ini antara lain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu aspek dalam operasi plastik adalah adanya persetujuan pasien setelah mendapatkan penjelasan tentang manfaat, risiko, dan tindakan alternatif. Dalam jurnal penelitian Ferreira et al. Pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pemahaman informed consent cukup tinggi. Namun, tingkat pemahaman tersebut sangat bergantung pada tingkat pendidikan orang tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya penjelasan yang transparan dari dokter agar tindakan
operasi plastik tidak melanggar hukum. Dalam perspektif iman Kristen, tubuh manusia dipandang sebagai ciptaan Allah yang mulia, segambar dan serupa dengannya. Karena itu, tubuh bukan hanya fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan merupakan bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17 berfirman, "Lah Allah, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Operasi plastik rekonstruksi yang bertujuan memulihkan fungsi tubuh, misalnya memperbaiki hidung yang rusak akibat kecelakaan atau kelainan, dapat diterima karena sejalan dengan kasih Allah yang memulihkan. Namun, operasi plastik estetika seperti rinoplasti yang dilakukan hanya demi penampilan, umumnya dipandang bertentangan dengan etika Kristen. Hal ini karena, yang pertama, yaitu mengubah tubuh ciptaan Allah demi memenuhi standar kecantikan dunia, bukan untuk kesehatan. Yang kedua, berpotensi didasari oleh kesombongan, hawa nafsu, atau ketidakpuasan diri. Dalam Markus 7 ayat 21-23, berbunyi demikian firman Tuhan, "Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menyajikan orang." Nah, etika Kristen menekankan bahwa tubuh adalah milik Allah, sehingga setiap keputusan medis perlu dilandasi dengan motivasi yang benar, bukan semata demi kepuasan diri atau demi tren. Pro menurut Alkitab, yang pertama itu pemeliharaan tubuh. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 menekankan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus. Yang kedua itu pemulihan martabat. Operasi plastik dapat membantu korban kecelakaan, luka bakar, dan orang cacat. Yang ketiga itu kesehatan mental dan psikologis, meningkatkan kepercayaan diri, relasi, dan kesejahteraan. Dan yang terakhir itu Galatia 5 ayat 13 menyebutkan bahwa kebebasan dalam Kristus itu, sehingga operasi plastik boleh dilakukan jika motivasinya benar. Kontra menurut pandangan Alkitab. Yang pertama itu melawan rancangan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 31, tubuh diciptakan baik adanya. Sehingga jika operasi plastik itu dilakukan, itu tandanya melawan rancangan Allah. Yang kedua itu potensi kesombongan. Jika melakukan operasi plastik, itu bisa memunculkan potensi kesombongan, obsesi pada kecantikan, dan keserakahan terhadap diri sendiri. Yang ketiga itu resiko medis dan penyalahgunaan. Operasi plastik dapat berbahaya, mahal, dan bisa berulang tanpa batas. Dan yang terakhir itu fokus duniawi. Operasi plastik bisa menggeser perhatian dari kerohanian menjadi penampilan. Operasi plastik adalah fenomena modern yang mencerminkan keinginan manusia mengejar kesempurnaan fisik menurut standar duniawi. Faktor pendorongnya meliputi ketidakpuasan terhadap citra tubuh, pengaruh media massa dan media sosial, tekanan sosial dan norma budaya, serta kondisi psikologis yang mungkin mempengaruhi kesehatan mental dan rasa percaya diri seseorang. Secara hukum dan medis, praktik ini diperbolehkan selama sesuai dengan aturan dan untuk tujuan kesehatan. Dalam perspektif Kristen, tubuh adalah ciptaan Allah yang sakral dan bait Roh Kudus, sehingga operasi plastik estetik hanya untuk penampilan dapat bertentangan dengan ajaran iman karena berpotensi didasarkan pada kesombongan dan ketidakpuasan terhadap anugerah Allah. Namun, jika motivasinya benar, seperti pemulihan fungsi dan kesehatan mental, operasi ini dapat diterima dan diperbolehkan loh. Kristen diajak untuk menyikapi dengan bijak, menjaga tubuh sebagai anugerah Allah, dan menghindari fokus berlebihan pada penampilan duniawi. Sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga bermanfaat Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Shalom.